Selamat malam, selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Sinyal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2022. Jokowi mengatakan mungkin saja melakukan reshuffle sebagai respon terhadap hasil survei dari Carta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju adanya reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi tersebut membuat kader PD Perjuangan dan juga Nasdem adu mulut terkait dengan wacana reshuffle kabinet. Sinyal reshuffle Menteri Jokowi pun menggema. Siapa yang akan kena? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka. Hal ini diamini Presiden yang menyatakan tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan saat meresmikan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, Jokowi tidak menjelaskan kapan tepatnya ia akan mengganti menterinya. Lagi reshuffle Pak di ujung Jawa. Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih Pak. Ya nanti. Dari hasil rilis Lembaga Survei Carta Politika Indonesia, 61,8% responden menyatakan setuju jika Presiden Jokowi merombak kembali menteri-menterinya. Dan 26,6% tidak setuju, sementara 11,7% tidak menjawab atau tidak tahu. Namun dari hasil survei lainnya, 60,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi. 32,7% menyatakan tidak puas dan 6,9% tidak menjawab atau tidak tahu. Belakangan Jokowi kembali bicara soal percapresan 2024. Setelah menyebut capres rambut putih, Jokowi juga menyebut soal capres gagal. Jokowi sampaikan kekhawatiran adanya capres gagal yang nantinya mengkambing hitamkan istana. Jokowi pun heran kenapa istana selalu disalahkan dalam urusan politik jelang pemilu 2024. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Itu udah lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Lalu siapa kira-kira yang dimaksud Presiden Jokowi mengenai peringatan capres gagal ini? Dan pemirsa, jika reshuffle benar-benar terjadi, pos menteri mana yang layak untuk diganti? Benarkah sinyal reshuffle sebenarnya ini mengarah kuat ke Partai Nasdem sebagai buntut dari pencapresan Anies Baswedan? Kita akan diskusikan di Talk Politik with Reinhard. Malam hari ini di studio sudah ada 2 narasumber yang bergabung bersama dengan saya. Saya akan sapa sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Bang Adi Praitno. Bang Adi, selamat malam. Selamat malam, Reinhard. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, dan sudah ada di sebelah kiri saya ada Effendi Khoiri, Gus Coy, Ketua DPP Partai Nasdem. Gus, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana mencermati setiap isu-isu politik terutama soal reshuffle juga, Gus? Ya kita senang, gembira, santai-santai aja. Dan bergabung dari sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum DPP Partai PKB, Jazilul Fawait. Gus Jazil, selamat malam. Gus Jazil, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Salam Pak Reinhard, Baik, Pak salam. Effendi, dan Dr. Adi Prayitno. Oke, ini di Zoom-nya Gus Jazil sudah ada fotonya Caimin. Ini pesannya apa ini, Gus? Ya pesannya Caimin maju terus. Oke, Gus. Saya ingin tanya ke Anda terlebih dahulu yang bergabung dari luar studio. Sejauh mana PKB mendengar soal adanya reshuffle di pemerintahan Presiden Jokowi? Sebenarnya sayup-sayup saja, cuman ini kan
seakan-akan menggema. Karena memang reshuffle atau menteri itu jabatan politik. Ketika ada dinamika politik, maka orang mengasosiasikan pada peristiwa-peristiwa politik lanjutan. Seperti reshuffle. Apalagi akhir-akhir ini dinamikanya kan soal capres, soal koalisi begitu. Nah, koalisi-koalisi yang dibangun itu akan menunjukkan kira-kira ada korelasi nanti dengan posisi di kabinet dan lain-lain. Oke. Nah, bagi saya kalau melihat hasil survei yang tadi, sungguhnya publik itu sudah puas dengan kinerja menteri yang ada, meskipun tidak sepenuhnya ya, Oke. baru 60%. Namun dinamika politik terkadang memaksa melakukan atau membuat opini sehingga seakan-akan reshuffle ini akan terjadi karena ada peristiwa politik yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam koalisi, katakanlah Oke. begitu, Gus. atau partai di luar koalisi. Oke, Gus Jazil, maaf saya potong. Peristiwa politik partai-partai dalam koalisi maksudnya partainya Gus Coy atau bagaimana? Nasdem? Salah satunya memang kan publik tahu semua bahwa ini kan sekarang ada koalisi pemerintahan Pak Jokowi, termasuk teman saya Pak Effendi Hoiri, Partai Nasdem ada di koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Namun hari ini kan membangun koalisi, setidaknya menjajaki koalisi dengan partai atau dua partai yang tidak dalam koalisi atau di luar koalisi. Oke. Nah, inilah yang kemudian sedikit memunculkan opini pasti akan ada reshuffle, Oke. kira-kira begitu. Ya, nah Gus Jazil, menurut Namun, Anda apakah sekali memang lagi, tepat kalau kemudian Nasdem terombak, terdepak dari kabinet kalau begitu? saya tidak akan berspekulasi karena kami tahu PKB dengan Nasdem ini kontrak politik dengan Pak Jokowi mengawal sampai akhir. Oke. Apa yang saya sampaikan tadi itu kira-kira korelasi yang memunculkan Pak Jokowi kan menjawab reshuffle kan kecil banget, pendek banget. Tapi kan kemudian digemakan. Seakan-akan ini akan ada reshuffle. Belum tentu karena Pak Jokowi jawabnya mungkin. Mungkin itu adalah mungkin tidak reshuffle, mungkin juga Ada reshuffle. akan reshuffle. Oke. Tetapi faktanya memang hari-hari ini partai-partai politik yang di dalam koalisi maupun yang di luar koalisi sedang melakukan komunikasi untuk membangun koalisi di 2024. Oke. Namun komitmennya tetap mengawal Pak Jokowi sampai akhir. Kira-kira begitu Pak Renat. Oke, baik. Saya minta pendapatnya Gus Effendi Hoiri, Gus Coy. Nasdem jelas yang kemudian banyak dibahas ya Gus Coy bahwa ini menjadi target reshuffle. Kabarnya demikian. Tadi Gus Jazil katakan ini tentu karena ada dinamika politik dan lain-lain. Apa tanggapan Nasdem ketika disebut-sebut berpotensi akan di reshuffle menterinya oleh Presiden? Pertama kita bersyukur, puji Tuhan, karena Nasdem menjadi pembicaraan publik. Ya. Atau menjadi pembicaraan bahkan elit begitu ya, itu artinya partai ini seksi, nah, partai ini ngetren ya, partai ini keren, itu yang pertama. Jadi kita bersyukur. Yang kedua soal reshuffle itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau Nasdem mau di reshuffle itu nggak ada masalah, itu hak presiden, hak prerogatif presiden. Cuma ketika mereshuffle kan ada argumentasinya. Dari sisi kinerja, insya Allah tiga menterinya Nasdem baik semua, hebat semua. Ada Mentan, ada Menteri LHK ya. Hebat semua lah secara Menkominfo. akademik boleh semua, secara kapasitas intelektual, wawasan oke semua. Saya kira nggak kalah dengan anggota-anggota kabinet yang lain, menteri-menteri yang lain. Ya? Kalau argumentasinya yang tadi dikatakan oleh Gus Jazil bahwa ini karena ada peristiwa politik, membangun koalisi. Saya mau melanjutkan. Nah, kita kalaulah misalnya di reshuffle, misalnya Nasdem di reshuffle, penggantinya ya Nasdem juga. Ya kan begitu kan? Kenapa? Berarti Nasdemnya nggak berkurang. Komitmen kita menjalin kerjasama dengan Presiden Jokowi ini
2014, 2019, 2024. Di tengah jalan ketika kita berpikir untuk membangun, punya kalkulasi bagaimana nasib Nasdem 2024-2029, itu kan tidak terkait dengan komitmen selama 5 tahun ini, ya kan? Itu adalah pikiran kami, kalkulasi kami, Nasdem juga kami yang bertanggung jawab, kami yang menanggung nasibnya, sehingga kami harus memikirkan, membuat langkah-langkah, strategi, manuver, segala macam itu ya, itu untuk pemilu 2004-2029. Oke. Di situ sebetulnya. Nah, meskipun partai-partai yang ini, dekat sekarang partai non pemerintah semua ini, Gus. Gimana? Partai-partai yang dekat dengan Nasdem, partai-partai non pemerintah semua. itu kan partai yang sah. Oke. Kan? Itu yang sah. Nggak ada urusannya pemerintah atau di dalam pemerintah. Karena itu tidak menjadi bagian dari komitmen. Misalnya, kamu bekerja sama dengan saya, wahai Nasdem, ketika sudah kerjasama dengan saya selama 5 tahun itu nggak boleh komunikasi, menjalin kerjasama dengan partai. Itu kan tidak ada. Kenapa itu dipersoalkan? Ya kan? Kenapa itu menjadi kegelisahan? Kenapa itu kok menjadi isu yang terus menerus Dibahas. ya kan? Itu satu. Yang berikutnya, partai-partai yang sekarang di luar pemerintahan itu partai yang sah. Partai yang punya hak untuk diajak, untuk mengajak, dipilih, memilih, ya kan? Dan seterusnya. Sama lah. Katanya di Indonesia itu nggak ada teori oposisi dan partai oposisi, nggak ada. Itu hanya di luar pemerintahan, bukan oposisi, gitu kan? Katanya begitu. Nah, oleh karena itu maka apa yang salah di situ? Jadi Nasdem tidak merasa ada yang salah membangun koalisi dengan siapapun? Nggak ada lah. Dari sisi etika apa yang menjadi standarnya. Dari sisi hukum apa yang dilanggar. Apalagi konstitusi apa yang dilanggar. Jadi nggak ada. Nggak ada. Ini bagian dari selera, bagian dari dinamika, bagian dari pilihan. Ya pilihan dari Partai Nasdem itu sendiri. Oke, saya tanya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, salah atau tidak sebetulnya ketika Partai Nasdem yang ada di pemerintahan sekarang berkoalisi dengan partai non pemerintah yang kemudian favornya, seleranya ini mendukung capres yang tampak-tampaknya tidak begitu disukai oleh istana? Ya, saya kira ada 3 poin ya, Reinhardt. Pertama, ini kan soal isu reshuffle menjadi ramai karena parameternya itu adalah survei. Menurut saya cukup sumir karena kalau maupun ada reshuffle itu karena Jokowi punya subjektivitas terhadap kinerja menteri. Karena kalau pakai survei maka wacana 3 periode ataupun penundaan pemilu mestinya stop. Di survei itu juga harus dimunculkan dong apa dan siapa kira-kira menteri yang harus di reshuffle. Ini kan sepotong yang ditampilkan. Yang kedua itu ini ramai karena elit PDIP menyebut 2 menteri dari Nasdem harus diganti. Mentan dan Menteri Kehutanan ya? Betul, Mentan sama Menteri Kehutanan. Kalau sebelumnya isu reshuffle biasa saja. Tapi karena Nasdem merasa diserang, merasa ingin dikeluarkan dari koalisi menjadi ramai. Nah yang ketiga, Jokowi juga sudah berulang kali ya, mengindikasikan akan ada reshuffle. Terutama setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres. Saya ingat persis sudah 2 kali. Biasanya Jokowi kalau bicara tentang isu reshuffle, pasti bicaranya ya jawabannya hal yang lain. Nah, kalau ditanya apakah Nasdem salah ataupun tidak salah berkoalisi dengan Jokowi pada saat yang bersamaan ngusung Anies, saya kira tidak ada persoalan. Cuman yang saya bayangkan adalah keterbelahan hati dan pikiran teman-teman Nasdem. Satu sisi berada di internal koalisi Jokowi, di mana semua program Jokowi itu harus dianggap sukses, 100% harus didukung, tapi pada saat yang bersamaan, poros koalisi perubahan itu kan mengasumsikan bahwa Nasdem dan teman-temannya, Demokrat dan PKS yang sedang dijajaki koalisinya, sangat mungkin akan mengevaluasi, bahkan tidak melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh... Keterbelahan hati itu mengganggu pemerintahan tidak? Mengganggu menteri-menterinya Nasdem tidak menurut Bang Adi Praitno? Kalau dilihat dari teman-teman koalisional yang lain yang tidak membangun hubungan dengan PKS dan Demokrat, tidak usung Anies tentu sangat terganggu. Karena kalau melihat PKS dan Demokrat adalah partai politik yang menganggap program Jokowi itu gagal total. IKN itu dianggap ugal-ugalan, infrastruktur itu dianggap banyak yang mangkrak dan
begitu banyak misalnya kebijakan-kebijakan politik yang dianggap tidak pro rakyat dan kriminalisasi terhadap ulama. Gus Coy, boleh menanggapi Gus Coy, silakan. Ya tidak ada keterbelahan. Biasa kita bisa memisahkan antara Bagaimana memisahkannya itu, Gus? Iya, komitmen kami punya menteri di situ bekerja 1000% untuk kesuksesan Jokowi. Meskipun kita berusaha maksimal untuk kesuksesan, tapi kan menteri Nasdem hanya ada 3 di situ, menteri yang lain yang lebih banyak. Sehingga setiap pemerintahan betapapun dia punya kesuksesan luar biasa, tetap aja harus dievaluasi. Itu satu, ya kan? Yang kedua, kalau PKS punya jiwa atau kekritisan yang luar biasa, begitu juga misalnya Demokrat terhadap pemerintahan selama 10 tahun ini dan Nasdem agak berbeda, itu kan nggak ada soal karena memang kami berada dalam pemerintahan. Nah, tapi kita kan mau kerjasama sehingga yang lain mengevaluasi, kita juga mengevaluasi, sama saja mengevaluasi, tapi ada ujung yang sama bahwa setiap pemerintahan dalam sebuah negara termasuk di Indonesia dari periode ke periode harus lebih baik, kan begitu kan? Maka di sini dimunculkanlah satu isu bersama, satu misi bersama, koalisi perubahan. Karena memang hukum alam sunatullah, hukum Tuhan bahwa setiap manusia itu memang harus berubah ke arah yang lebih baik. Sesukses apapun pemerintahan Jokowi, pemerintahan berikutnya harus lebih sukses lagi. Kan begitu kan? Sebaik apapun pemerintahan Jokowi, pemerintahan berikutnya lagi harus lebih baik lagi. Kan memang harus begitu. Nah, oleh karena itu, dari pihak sana, gitu kan? Dari pihak sana, itu juga jangan sensi. Pihak sana ini siapa nih? Pihak sana Gus Jazil atau bukan nih pihaknya? Bukan, ya pokoknya yang inilah. Jangan sensi seolah-olah ketika kita mengusung gerakan perubahan atau koalisi perubahan, kemudian anggotanya ada yang sangat kritis, yang sebelumnya memang di luar pemerintahan, kemudian khawatir akan diobrak-abrik. Tidak. Kami punya garis satu. Ada sustainable pemerintahan, kontinuitas pemerintahan. Tapi juga sekaligus arah perubahan. Gitu loh. Nah, 2 koridor ini kita akan gunakan dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang logis dalam pemerintahan. Saya tanya ke Gus Jazil. Gus Jazil sebagai partai pemerintah, PKB, partai pendukungnya Pak Jokowi, terganggu tidak ketika ada partai lain di internal yang kemudian berkoalisi dengan partai yang ada di luar pemerintahan yang tadi Bang Adi katakan ini membelah hati dan pikirannya Partai Nasdem? Yang jelas reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi semuanya akan kembali kepada presiden. Itu tergantung Pak Presiden. Buat PKB terserah Pak Presiden. Nah, terkait dengan terganggu atau tidak terganggu, yang jelas Nasdem disampaikan Pak Effendi Hoiri tidak akan terganggu dengan adanya reshuffle. Tidak terganggu karena apa? Karena memang Nasdem berkomitmen untuk mengawal Pak Jokowi sampai 2019, 2024, 2002. Nah, inilah yang kemudian menurut saya nggak terganggu. Nasdem biasa-biasa saja. Pak Effendi santai-santai aja. Iya, makanya yang saya tanya apakah PKB dan partai pemerintah terganggu atau tidak? Kalau Pak Effendi saja santai-santai, apakah PKB kemudian terganggu? Ya enggak lah. Nggak terganggu, tetapi bahwa kami tahu betul reshuffle itu prerogatif presiden. Nanti akan terasa ketika Pak Presiden misalkan betul-betul menggunakan haknya. Tiba-tiba misalkan ada yang di reshuffle misalkan di partainya Pak Effendi misalkan terganggu atau tidak, kan udah siap Pak Effendi tadi. Jadi nggak ada soal menurut saya. Gus Jazil, nah kalau memang tidak terganggu, tapi mengapa kemudian Ketua Umum Anda mengatakan lebih baik pos Kementerian Pertanian, Mentan, itu digabung saja, dilebur saja dengan Kementerian Desa. Ini kemudian menimbulkan spekulasi baru ini jelang-jelang reshuffle. Tapi dijawab nanti Gus, kita break dulu, kami akan segera kembali. Sinyal reshuffle menggema, siapa kena? Itulah topik Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Tadi terputus saya dengan Gus Jazil, Waketum dari PKB. Saya sapa kembali, Gus Jazil, masih bergabung?
Masih, Renat. Oke, baik Gus. Kalau memang PKB tidak terganggu, mohon penjelasannya, pencerahannya ini. Mengapa ada statement Kementan lebih baik dilebur saja dengan Kementerian Desa? Ini kan posnya Gus Coy, teman-teman Nasdem dengan posnya PKB ini justru. Ya, tentu harus dibedakan ya antara konsep yang rasional dan visioner dengan reshuffle. Yang disebut oleh Gus Muhaimin itu adalah kementerian, bukan menteri. Bahwa Kementerian Desa dengan Kementerian Pertanian itu ada irisan yang kuat sehingga seandainya ini digabung itu akan lebih bagus, bukan mengganti menteri. Nah, kalau harus melebur kementerian itu bukan hak prerogatif presiden semata, tetapi harus mendapatkan persetujuan DPR. Berbeda. Tapi kalau misalkan Pak Jokowi mau mengganti Menteri Pertanian, detik ini juga bisa, karena itu prerogatif. Tapi kalau menggabungkan, nggak bisa, harus minta persetujuan DPR. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin tidak ada hubungannya dengan isu reshuffle, Pak Renat. Sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan isu reshuffle Menteri Nasdem, nggak ada. Semata-mata ingin menyampaikan kepada publik bahwa Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, seandainya ini terjadi penggabungan, ini akan lebih baik bagi masyarakat desa atau masyarakat bawah. Terus yang Ini jadi soal menterinya pemihatan. siapa kira-kira Gus kalau begitu? Mendes atau Mentan? Terserah, mana aja digabung kan terserah. Itu harus menggunakan persetujuan DPR juga. Mau Mendes Mentan, mau Mentan Mendes, monggo saja. Karena ini tidak ada hubungannya dengan reshuffle. Itu sekali lagi saya sampaikan, ini hanya hubungannya dengan Gus Muhaimin yang memihak kepada masyarakat bawah, utamanya masyarakat petani dan masyarakat desa. Oke, Gus ada tanggapan ketika ada ide menggabungkan dua kementerian yang kemudian akhirnya juga dikaitkan ini soal isu reshuffle lagi-lagi. Ya, yang mengkaitkan itu yang keterlaluan. Berarti Gus Muhaimin ketahuan dong, Gus Muhaimin. Enggak. Jadi ide Caimin itu bagus, itu bagus. Sebagai sebuah ide saya kira bagus. Tapi ide itu tidak harus dikaitkan ke reshuffle hari ini, gitu kan. Dan ide itu saya kira juga meskipun bagus, tidak mungkin dilaksanakan periode ini. Tapi ide ini siapapun presiden ke depan itu bisa menjadi masukan yang bagus. Saya kira harus dikaji lebih mendalam. Ya. Karena itu ide yang cukup. Oke, baik. Saya kembali ke Gus Jazil. Gus, berarti kalau kemudian sekarang isunya reshuffle ini tengah menguat, posisi PKB seperti apa dan posisi dan pemerintahan sekarang bagaimana ini koalisi yang sedang berjalan saat ini dengan peristiwa-peristiwa politik yang muncul menuju ke tahun 2024? Ya, posisi PKB tentu sama dengan partai koalisi yang lain, termasuk Nasdem, ingin mengawal pemerintahan ini sampai selesai tuntas menjalankan semua tugas-tugas dan janjinya kepada masyarakat. Meskipun memang kita harus lihat fakta ke depan, karena momentum pemilu itu juga momentum politik yang dinamikanya diikuti oleh partai-partai, termasuk PKB. Melihat dari keadaan ini, PKB sampai hari ini tidak khawatir dengan menteri-menterinya yang ada di kabinet, apalagi menyangkut reshuffle, karena PKB tahu ini hak prerogatif presiden. PKB hanya menjalankan komitmen dan tugas sebagai partai koalisi, tanpa juga harus mengganggu partai koalisi yang lain. Enggak, kami ini ngurusi urusan kita bersama Pak Jokowi, tidak ngurusi urusannya misalkan partai lain dengan Pak Jokowi, enggak. Urusan kami bahwa PKB sebagai partai politik yang bergabung dengan Pak Jokowi memiliki komitmen untuk mengawal beliau sampai akhir. Dan juga menjaga hubungan baik dengan partai-partai koalisi tentunya. Karena di situ ada teman seiring yang punya tujuan dan visi yang sama. Kaitannya dengan mengawal Pak Presiden Jokowi. Baik Gus, jadi ketika ada partai, katakanlah PDIP ya, yang menyebut mengevaluasi dua menteri dari Nasdem, menurut Anda bagaimana itu Gus? Ya itu haknya PDIP dan haknya Nasdem, kami nggak mau ikut-ikut campur dalam urusan itu. Karena apa? Karena bagi PKB
kami ingin mengajak semuanya ya, semua apakah partai yang ada di luar pemerintah atau yang ada di dalam pemerintah, ini agar semua program pembangunan pemerintah jalan. Nah, kalau kemudian saling sentil antar partai tentu mungkin tidak berpengaruh kepada kabinetnya Pak Jokowi, tetapi kepada perasaan publik akan mengatakan ini kok ada apa, Ya, kok ya, ya. saling sentil gitu. Tapi enggak, kami ingin semuanya rukun-rukun saja, toh semuanya ingin sama bahwa 2024 ingin pemilu berjalan tertib. Kecuali nanti ada ide penundaan dan lain-lain. Kalau hubungannya penundaan dengan reshuffle tentu nggak relevan kan nantinya. Maksud saya begitu. Oke. Tetapi bahwa yakinlah partai-partai politik hari ini, termasuk juga Nasdem, ini sedang fokus untuk menatap ke depan, termasuk PKB begitu. Jadi semua energinya salah satunya selain mengawal Pak Jokowi sampai akhir, Oke. juga menatap dinamika politik ke depan. Ya. Tengah menyiapkan mau koalisi dengan siapa ini pastinya Gerindra atau tidak begitu ya Gus Jazil? Tentu kita sudah berkomitmen dengan Gerindra untuk melakukan koalisi begitu. Oke, baik. Gus Jazil terima kasih banyak Anda sudah bergabung dari luar studio. Saya akan tutup sambungan dengan Anda. Terima kasih banyak Jazilul Fawait, Wakil Ketua Sama-sama, Umum terima kasih DPP Renat, sehat selalu PKB. semuanya. Baik, saya lanjutkan dengan Gus Soy dan juga Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno tadi katakan oleh Gus Soy bahwa tidak ada keterbelahan ya Gus ya soal kemudian ya bergabung dengan koalisi tapi kemudian mendukung calon yang dikaitkan ini berseberangan dengan istana. Ya saya kira pada level Nasdem tidak ada persoalan apapun karena komitmen dengan Jokowi memang sampai 20 Oktober 2024. Tapi bagaimana bisa menghentikan kritik-kritik tajam dari PKS dan Demokrat yang saat ini sedang melakukan penjajakan dengan Nasdem, yang kita tahu persis hampir 2 periode ini, mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak sama sekali sukses. Infrastruktur mereka kritik, hutang mereka kritik, ambang batas presiden 20% mereka kritik, kemudian IKN dianggap proyek ugal-ugalan menghambur-hamburkan uang di tengah krisis dan pandemi Covid dan seterusnya. Ini kan bukan hal yang gampang untuk dikomunikasikan ke publik. Ini yang sebenarnya sampai sekarang belum ketemu nih. Poros koalisi perubahan politik kira-kira kalau sudah deklarasi bersama apa bunyi keluarnya? Apakah betul yang disampaikan oleh Gus Coy bahwa kalaupun toh Nasdem mencapreskan Anies didukung PKS dan Demokrat akan dijamin yang disebut dengan continuity program. Ada keberlanjutan program Jokowi yang memang bagus untuk dilanjutkan. Kan ini yang sebenarnya membuat orang-orang seperti PDIP agak sedikit nggak nyaman, termasuk Jokowi. Kalau Anies jadi presiden, yang dibayangkan adalah semua legacy yang dilakukan oleh Jokowi itu dihilangkan. Nah, termasuk IKN dan seterusnya itu. Nah, yang kedua kalau ditanyakan misalnya, apakah ada yang terganggu? Presiden terganggu, sangat kelihatan. PDIP sangat terganggu, kelihatan. Indikasinya sederhana. Jokowi itu misalnya dari beberapa video yang kita tangkap secara viral itu, misalnya tidak membalas pelukan Pak Surya Paloh. Sesuatu hal yang selama 7 tahun ini tidak pernah terjadi antara kemesraan Surya Paloh dan Jokowi. Yang kedua bisa dilihat juga betapa Jokowi tidak datang dalam ulang tahunnya Nasdem. Bagi partai politik hadir dalam ultah, ya, apalagi presiden yang diusung pertama kalinya oleh Nasdem saat itu 2019 tidak datang. Sementara ya Jokowi ini kan datang ke ultah partai politik yang lain gitu. Datang ke Perindo, datang ke Golkar dan seterusnya. Terakhir Hanura bahkan. Bahkan di Hanura. Oke lah tidak bisa hadir karena ada acara di luar negeri. Minimal ada ucapan selamat yang disampaikan secara virtual ataupun melalui telekonferensi yang kemudian bisa ditangkap. Ini karena keterbatasan informasi, karena keterbatasan waktu, membagi ruang yang terpisah dari Indonesia. Tapi itu kan tidak terjadi. Yang terganggu juga adalah elit-elit PDIP. Hasto beberapa saat setelah Nasdem mendeklarasikan Anies langsung bilang biru lepas dari koalisi. Biru yang dimaksud bukan Demokrat tentu saja. Biru itu bukan timnas Prancis yang dimaksud pastinya. Ini pasti muta'aliknya ya Gus. Pasti ke gondang dia. Pasti ke Nasdem bukan yang lain. Bahkan Pak Jarod secara muta'alik itu reverse tuh. Mengacu kepada. Oh iya Reinhard sore nah. Itu istilah pesantren itu. Itu reverse tuh lah. Itu mengacu kepada Nasdem bukan kepada yang lainnya. Bahkan yang teranyar Pak Jarod itu kan secara specifically dia mention gitu.
dua Dua menteri menteri ya dari Nasdem harus dievaluasi. Padahal kalau kita bicara reshuffle itu based on kinerja, tentu banyak hal lain yang mesti di-mention. Mestinya Pak Jarod misalnya mention bahwa di sektor ketenagakerjaan kita juga nggak beres. Sekarang banyak orang nganggur. Recovery ekonomi juga tidak sepenuhnya pulih. Ya. Tim ekonomi secara keseluruhan harus dievaluasi. Begitupun ada problem-problem lain misalnya. Tapi kan itu tidak dijelaskan. Oke, jadi Anda mau katakan apa nih? Nasdem sebaiknya keluar dari koalisi itu atau Nasdem keluar dari kabinet sebenarnya? Kalau mau tanya suasana hati rakyat, publik secara umum, berharap Nasdem itu memang satu keluar dari koalisi dan menarasikan koalisi perubahan seperti yang dibayangkan orang. Dengan membangun jargon. Kalau Nasdem dengan Anies akan berbeda dengan apa yang ingin dilakukan oleh... Gus Coy, tanggapan Anda? Ya, pertama, kita tidak ngurusi perasaan orang. Dalam politik ini dibutuhkan kedewasaan. Dalam politik ini elit-elit dibutuhkan selain kedewasaan juga cukup ilmu untuk memilah-memilih. Jadi tidak mengumbar perasaan sensi, ya, dendam, hasut, dengki. Ini kan sekarang itu mengumbar itu, kelihatan. Membenci, ya. Nah, ini mengumbar ini. Ini tidak menjadi contoh yang baik. Ya, ini mencerminkan berpolitik tidak dewasa. Ini mencerminkan mereka tidak siap dalam menghadapi beragam perbedaan dan selera. Ya. Nah, ini kita sesalkan. Kalau terus-menerus mereka mengumbar sensinya itu, ya, perasaan-perasaan negatifnya itu yang pertama. Yang kedua, koalisi perubahan. Perubahan dalam konsep kami itu bukan revolusi. Ya. Revolusi memungkinkan untuk menjungkir balikkan yang ada. Kita menata sendiri yang baru, yang sesuai dengan pikiran kita, cita-cita kita. Tapi perubahan dalam konteks restorasi. Restorasi itu memperbaiki yang buruk menjadi baik. Mengembalikan hal-hal yang tidak stabil, yang tidak normal kita normalkan, kita kembalikan. Ya, yang hilang kita tampilkan. Mengembalikan memulihkan yang tidak stabil kita pulihkan. Kemudian mencerahkan. Ini konsep restorasi. Itu ada unsur mendem jeronya. Jadi mikul dhuwur mendem jero. Ngerti nggak? Nggak ngerti Gus. Jadi intinya kita tetap menghormati nilai-nilai lama yang sudah terbangun baik, kita lestarikan. Kepemimpinan Pak Jokowi yang hebat, infrastruktur yang bagus, mungkin program-program yang belum berhasil, tapi bagus, itu kita lanjutkan. Itu nggak usah khawatir. Itu kekhawatiran itu berlebihan kalau itu kita jungkir balikan. Ini bukan perubahan revolusi. Meskipun dua partai yang lainnya kan maunya begitu. Mereka itu juga orang-orang yang arif bijaksana. Misalnya PKS, dia punya nilai-nilai keagamaan yang positif. Demokrat punya pengalaman sejarah memimpin. Itu dan ini Indonesia. Jangan dibayangkan seperti di luar negeri yang tidak. Menarik. Orang Indonesia itu tetap memiliki jiwa, sikap, perilaku mikul dhuwur mendem jero. Tetap menghormati siapa pemimpin lama, kita pemimpin baru, ya kan? Kita hormati apa karya dia. Tapi mereka juga menyayangi kita yang baru. Ini konsep ini ada pada nilai-nilai bangsa kita. Nah, kalau kita mengkhawatirkan Anies tampil, kemudian nanti akan dirubah semua. Ini nggak memahami tradisi dan kultur kita. Sebetulnya saling menjaga perasaan, saling menjaga hal-hal yang sudah yang baik ya. Yang baik, kemudian itulah yang dilanjutkan. Baik. Bang Adi Praitno, kita break dulu ya, tapi usai jeda saya akan tanya ke Bang Adi Praitno. Kalau kemudian memang benar partainya Gus Coy, Nasdem yang di-reshuffle oleh Pak Jokowi, apa yang akan terjadi? Kita akan segera kembali tetap bersama kami di Talk Politik with Reinhardt. Ya, Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt, tentu bersama dengan saya Reinhardt Sirait. Tadi sudah kita banyak bahas mengenai sinyal reshuffle yang menggema dengan
Dari PKB tadi Gus Jazil bergabung lewat sambungan Zoom dan juga di studio ada Gus Coy dari Nasdem dan juga ada Bang Adi Praitno, analis politik. Sudah banyak yang sudah kita bahas terkait dengan kemungkinan apakah memang reshuffle ini akan terjadi dan siapa yang kemudian akan di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Saya ke Bang Adi Praitno sekarang. Tadi yang terputus Bang, kalau benar-benar terjadi Partai Nasdem yang di reshuffle, apa yang akan terjadi? Dampak politiknya ini akan kemana? Saya kira pasti akan bereaksi ya, terlepas apakah setelah di reshuffle itu dikembalikan kepada Nasdem sebagai pengganti untuk jadi menteri ataupun tidak. Karena reshuffle ini kan menyangkut kredibilitas partai. Kalau yang diganti itu betul adalah Mentan sama Menteri Lingkungan Hidup, seakan-akan dua kader dari Nasdem ini dianggap tidak qualified dan tidak bisa diharapkan kinerjanya. Apalagi kalau betul di reshuffle diganti oleh yang lain, dari kader partai yang lain atau dari kalangan profesional, pasti Nasdem akan bereaksi cukup keras. Tentu ini tidak main-main karena ini 2 kali nih, selain dikeluarkan menterinya dan dikurangi jatah menterinya. Kan begitu ceritanya. Tapi kalau kemudian yang di reshuffle itu cuma 2, tapi Menkominfo itu dibiarkan, ini tentu tidak bisa jadi amunisi bagi Nasdem ya untuk mengkapitalisasi mereka itu sedang terdolimi. Kan ada asumsi, ada persepsi, ada dugaan bahwa saat ini memang Nasdem itu sedang dikucilkan, ingin dikriminalisasi gara-gara mendukung Anies Baswedan yang dianggap sebagai tokoh oposan untuk 2024. Jadi saya selalu mengatakan bahwa persoalan reshuffle kali ini, kalau betul itu dialamatkan ke Nasdem, ini karena persoalan politik bukan karena kinerja. Inilah yang agak rumit kemudian kalau reshuffle-nya. Inilah yang akan menggantung nasib Nasdem di koalisinya Jokowi. Kalau tiga-tiganya diganti, kemudian kursinya dihabisi, ya saya kira Nasdem akan mengambil komando perlawanan itu dari luar. Bahwa poros perubahan betul, bukan hanya restorasi, tapi mungkin akan terjadi revolusi isu dan ide besar bahwa ini adalah fase awal menuju jalan panjang 2024. Saya melihatnya begitu, Reinhard. Tapi bagi Presiden Jokowi ini bisa jadi apa ya, simalakama juga kah? Apa ada keuntungan politika dari kalau kemudian nanti benar-benar mereshuffle dari menterinya Partai Nasdem? Pasti kehilangan teman itu jadi persoalan. Kalau kita melihat rekam jejak, Nasdem itu adalah satu-satunya partai politik yang pertama kali 2019 yang lalu memberikan dukungan penuh terhadap Jokowi untuk maju yang kedua kalinya. Jadi Jokowi presidenku, Nasdem partaiku itu tersebar di mana-mana. Sebelum PDIP dan partai yang lain memberikan dukungan yang cukup luar biasa. Artinya ini adalah korespondensi historis yang nggak bisa dihilangkan. Loyalitas, totalitas dukungan Nasdem ke Jokowi. Bahkan ketika ya Nasdem mendukung Anies Baswedan, Nasdem selalu mengatakan bahwa sekalipun kita dikeluarkan dari kabinet, Jokowi akan kita anggap sebagai teman. Oh ini tentu dari bentuk qanaah secara politik ya. Menerima apa adanya, sekalipun misalnya selalu ingin dikucilkan, ingin dikeluarkan, tapi bagi Nasdem Jokowi adalah teman segala-galanya. Tapi belum tentu dengan PDIP, kayaknya ini mengeras ini. Karena yang agak sensi, yang dimaksud oleh Gus Coy mereka itu, saya tafsirkan adalah kawan-kawan PDIP yang memang sejak awal terlihat menginginkan supaya Nasdem ini angkat kaki sebelum diminta secara paksa untuk angkat kaki. Kan begitu ceritanya, Reinhard. Biar kita aja yang menerjemahkan semuanya. Ren, yang punya hak untuk mengevaluasi bukan partai. Bukan mereka. Bukan mereka. Tapi presiden. Yang punya hak untuk... Tapi kan presiden partainya mereka. Dia bukan pemimpin partai mereka, petugas partai mereka. Nah, itu evaluasi, mau mereshuffle itu hak prerogatif. Kita tawakal, kita pasrah sama dia karena itu memang hak dia, ya, hak presiden. Jadi kita nggak bisa ikut campur. Persoalan argumentasinya itu rasional, memang sesuai dengan kebutuhan, atau emosional, atau karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada yang kacau, ada yang baik-baik, ya kan? Nah itu publik lah yang menilai. Silakan, okay. Ya itu silakan. Bagi Nasdem itu nggak ada masalah. Di Nasdem diajari kita ini qanaah dalam politik. Kita memang ikhtiar dalam proses, ya. Kita bukan menganut pikiran, menganut aliran Jabariyah, tapi aliran yang kita ikhtiar, kita sampai pada ikhtiar yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan, maka setelah di situ apa yang terjadi, itu kita serahkan kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita sudah ikhtiar berjuang mendukung Jokowi, akhirnya menang bersama-sama yang lain juga. Setelah itu Jokowi memperlakukan apa,
seperti terhadap Nasdem itu silakan dia, Oke. itu silakan. Oke. Yang jelas kita punya peran, yang jelas kita punya sumbangsih, partisipasi yang cukup untuk Oke. keberhasilannya, dan komitmen kita tidak berubah Oke. selama ini dijaga. Oke, tadi Bang Adi Praetno katakan kalau kemudian benar-benar menterinya Nasdem yang di reshuffle, Nasdem akan bereaksi keras. Kira-kira akan begitu yang akan dilakukan nanti? Kalau misalnya ada reshuffle. Enggak, itu biasa aja. Kita akan jalan seperti yang kita kalkulasi. Jalan untuk 2024-2029. Jadi kalau itu Kalau terjadi, di reshuffle, berarti 2 tahun yang akan datang ini, apa yang dilakukan sampai 2004? Lihat dan tunggu langkah-langkah Nasdem berikutnya. Oke. Itu kan kalau di reshuffle menyusun langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau di reshuffle benar-benar oleh Presiden Joko Widodo, ini kalau ya Gus ya. Reaksinya bagaimana nih? Apakah akan marah, akan mengobarkan komando perlawanan yang tadi dikatakan oleh Bang Adi Praitno bersama dengan 2 partai yang lain? Kalimatnya sudah intimidatif. Iya. Tunggu, Ini udah. Kita lihat, kita lihat aja. Tapi kita diajari sabar. Kita diajari dalil-dalil orang yang dizolimi itu disayang Tuhan. Orang yang sabar itu disayang Tuhan. Orang dizolimi itu doanya dikabulkan, kan? Nah, orang yang sabar ditolong Tuhan. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus kita gunakan meskipun ini dalam politik yang dikenal sebagai penuh hiruk pikuk, penuh drama. Nah, kita cari jalan yang terbaik. Oke, Bang Adi, kalau memang yang di reshuffle adanya betul adalah Menteri Nasdem, bukankah itu justru sebetulnya bisa menguntungkan Nasdem ya sebenarnya karena dianggap ya tadi ya dikucilkan dan lain sebagainya. Ini bisa dimainkan isunya lagi kan sebenarnya. Saya justru membayangkan bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Gus Coy dan kawan-kawan. Oke. Mereka itu dikeluarkan dari Menunggu dikeluarkan gitu. Iya, mereka nggak mungkin keluar, tapi nunggu dikeluarkan. Ini yang sebenarnya ditunggu. Karena ini akan jadi amunisi sebagai bangunan isu bahwa mereka itu dizolimi dalam konteks ini. Bayangkan mereka ini, Partai Nasdem, bukan mereka yang lain ya Gus. Nasdem ini adalah cukup loyal dan total sampai Oktober 2024. Bukan sampai 14 Februari ya. Itu kan pemilu soalnya. Itu dibayangkan. Bahkan sampai saat ini, setelah Nasdem mencapreskan Anies, kita melihat semua elit-elit Nasdem itu terus sami'na wa ta'na, ya, taat terhadap semua keputusan politik yang dikeluarkan oleh Jokowi. Tidak pernah memberikan perlawanan ataupun resistensi sekecil apapun. Itu menunjukkan bahwa bagi Nasdem, Jokowi adalah teman sampai kapanpun. Tapi partai-partai koalisional yang lain tentu tidak terlihat happy. Karena dianggap Nasdem ini sudah terang-terangan ingin pisah jalan untuk urusan 2024. Untuk apa Nasdem capek-capek usung Anies kalau terus ingin jalan bersama? Toh ada calon-calon yang bisa diusung oleh Nasdem. Nasdem itu kalau usung Erick Thohir, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, mungkin Cak Imin, nggak akan beda persoalan. Reaksinya tidak akan sehebat ini. Karena yang diusung adalah Anies Baswedan yang dianggap sebagai cawan kelompok oposisi yang selama ini terus menghantam kekuasaan politik pemerintah. Itu saja problemnya. Kalau Menurut mereka. Padahal coba lihat perilaku Anies selama dia memerintah, perlawanan apa yang dilakukan kepada pemerintah pusat? Tidak ada. Justru pemerintah pusat melakukan perlawanan kepada Anies. Jadi Anies ini orang baik-baik aja itu, lurus-lurus saja. Tapi dibayangkan sedemikian rupa, ya alhamdulillah juga sih. Gus, tapi betul nggak Nasdem sebetulnya posisinya menunggu di reshuffle sebenarnya? Enggak juga, itu terserah presiden aja. Terserah presiden. Ya, terserah presiden. Intinya, Renhat, intinya kita punya standar. Standar moral, standar ilmu, standar politik, standar loyalitas ya kepada seseorang yang sudah kita dukung dan komitmennya sampai kapan itu. Makanya seluruh Indonesia tidak ada orang yang ngeritik-ngeritik Jokowi secara terbuka. Ya. Dari Nasdem. Loyalnya bukan main. Ketika menaikkan harga BBM, ketika kebijaksanaan apa yang partai di dalam koalisi itu kritik dari DPR, Nasdem kan tetap membela, tidak ada yang mereka membela dengan argumentasi-argumentasi yang meskipun rakyat kurang terima tapi cukup rasional. Kan begitu. Jadi ada standar yang kita miliki. Oke, tapi sebenarnya Gus, Tidak pakai emosi. apakah Nasdem sudah mendengar ya, elit-elit Nasdem sudah mendengar bahwa memang ada reshuffle,
bahwa memang Nasdem lah yang ditargetkan. Ini saya belum tanya sebenarnya dari tadi. Iya betul. Gimana Gus? Pasti dengar lah. Ini harus jawaban yang jujur ini. Ya, ruang publik kan terbuka. Jadi semuanya bisa didengar. Semua bisa didengar. Apa maunya, ya semuanya bisa didengar. Apa maunya rakyat, apa maunya istana, apa maunya elit-elit di lingkaran mereka, itu semuanya nggak ada yang rahasia Republik ini. Jadi siap ya kalau memang Oh siap sekali. benar-benar akan di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Tapi siap juga untuk tetap berada di pemerintahan sampai dengan akhir. Oh iya dong, iya. Tapi itu tadi siap dalam pemerintahan sampai 2024 tentu saja. Tapi kita berbeda selera dalam hal penentuan calon presiden dan koalisinya. Sebetulnya koalisi juga tetap terbuka, kan? Tapi pilihan kita yang beda selera ini itu sebetulnya sudah ditawarkan juga. Ayo. Oh enggak ini begitu ya? Ya, dalam pidatonya Pak Surya ketika ulang tahun sebelum ini, yang tahun yang ke-10, Lunas menawarkan dalam pidato ada Jokowi. Ayo kita bahas pasca 2000 untuk 2024 dibahas. Mungkin kurang disambut. Setelah itu ada proses lagi ya mungkin nggak ketemu. Ya ini beda selera itu. Iya, beda selera. Beda selera, beda kalkulasi. Ya, beda. Dan mungkin beda wangsit juga. Beda wangsit. Ya. Beda. Jadi kabar langitnya beda-beda. Kabar langitnya beda-beda. Yang itu kabar langitnya ini. Gitu. Atau yang ini kabar langitnya ini. Atau emosinya. Ini beremosi ini karena memang sudah dekat. Ya. Kita punya kalkulasi bla bla bla. Oh Anies ini memang layak untuk masa depan, untuk dan seterusnya. Pilihan kita Anies. Oke. Di sini saya kira. Dan sudah siap dengan segala resiko politiknya. Tentu saja. Oke, Bang Adi Praitno terakhir. Jadi tanggapan terakhir dari Anda melihat dinamika ke depan karena kabarnya reshuffle ini antara akhir tahun atau awal tahun 2023. Ya, saya membaca bagi Nasdem reshuffle yang nggak reshuffle itu nggak jadi penting. Karena sudah hampir 10 tahun berkuasa. Sisa 2 tahun ini kan nggak terlampau penting dijadikan sebagai portofolio politik kinerja menteri ya. Karena 2 tahun terakhir ini sudah sibuk masing-masing ya? Betul, karena Januari ini sudah memasuki tahapan politik yang menurut saya cukup ekstrim. Kalaupun toh hilang 2 menteri, 3 menteri, ya tidak akan ada jadi persoalan apapun yang akan mengganggu soliditas dan kerja-kerja politik Nasdemnya. Tapi ingat, bagi partai politik koalisional pemerintah, sisa 2 tahun kalau dapat limpahan 3 menteri, ini semacam durian runtuh di awal tahun. Ya Gus Coy boleh mengatakan tidak apa-apa, tapi partai politik yang lain seperti Gus Jazil, seperti Gus Jazil yang lain, kalau ditawarin untuk menggantikan Nasdem, siapa yang nggak mau? Ahlan wa sahlan menteri baru. Ini soal kekuasaan saja, kan ini yang sebenarnya ditunggu. Tapi yang jelas, kalau Nasdem di reshuffle pasti ini akan memasuki babak baru antara hubungan Jokowi dengan Nasdem. Saya membayangkan dinamika dan bahkan potensi gejolaknya akan terjadi. Oke, akankah baik atau justru panas ini kalau babak baru Jokowi dengan... Bagi saya justru bagus kalau ada dinamika antara Nasdem dengan Jokowi. Karena politik itu bukan masjid taklim. Karena tempat orang berhadap-hadapan. Dan yang paling penting, Oktober itu sudah penentuan siapa capres dan cawapres yang secara definitif akan diumumkan oleh KPU. Usaha terakhir. Ya Renhat, semua apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemajuan bangsa, untuk Indonesia. Jangan ada kelompok masyarakat yang saling meragukan nasionalisme. Semuanya nasionalis. Semua setia Pancasila. Ya? Tuduhan-tuduhan bahwa ini ketika Anies jadi presiden maka HTI apa segala macam, tidak ada itu. Ya, itu sudah dikubur. Seperti juga PKI, komunis. Tapi alumninya kan masih ada, atau pewarisnya kan masih ada. Nah, pewaris atau alumninya ini mereka juga warga negara Indonesia yang harus disantuni, harus disapa, harus diperhatikan. Nah, sehingga ketika jadi presiden, siapapun semuanya untuk Indonesia dan untuk rakyat Indonesia, untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, kita jangan mendiskriminasi. Kita akan lihat apakah betul ada reshuffle dalam waktu dekat dan itu mengarah ke Nasdem atau seperti apa. Yang jelas tadi Gus sudah katakan Nasdem sudah siap apapun resiko politik ya Gus ya yang akan diambil
ke depan. Terima kasih banyak Gus Coy, terima kasih banyak Bang Adi Praitno. Sama-sama. Untuk waktu yang sangat menarik dan juga banyak istilah-istilah baru dari saya. Bagi saya ini istilah-istilah dari Gus Coy dan juga Bang Adi Praitno. Kita akan tunggu dinamika ke depan seperti apa. Demikian pemirsa Talk Politik edisi malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.